Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina wa habibina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Kita awali dengan basmalah. Kita bersyukur pada Allah, sore ini kita bisa kembali bertemu, bersilaturahim sama-sama di Al-Basit ini untuk pertama memahami Islam yang waleh-waleh. Yang kedua tentu mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa menuntut ilmu itu sangat dekat dengan malaikat. Kita berkumpul seperti ini, istilah orang Jawa, ditunggu malaikat. Ada beberapa amalan yang malaikat itu mendekat pada kita. Cuma masih ingat keterangan saya yang tempo dulu. Pertama, manakala kita di rumah membaca dua ayat yang terakhir dari Al-Baqarah, masih ingat? Amanar Rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun, itu ya. Jadi amanar Rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Itu kalau seseorang baca di rumah, setan minggat, istilahnya malaikat datang. Yang pertama. Yang kedua, kita berkumpul seperti ini untuk menunggu sholat isya, apalagi kita tambah dalam kajian Islam. Yang kedua. Yang ketiga, seseorang mau tidur berwudu lebih dulu. Masih ingat ya, amalan-amalan yang didekati malaikat itu. Yang ketiga adalah kalau mau tidur usahakan berwudu lebih dulu. Bahkan malaikat yang sangat jauh di atas sana, ketika ada orang yang mau tidur setengah urip tapi berwudu, maka langsung malaikat itu berdoa. Doanya begini, kata Nabi kita, Allahumma gfir li abdika fa innahu bata tahiran. Luar biasa ya. Orang yang tidur dengan berwudu, malaikat mendoakannya langsung itu, Allahumma gfir li abdika fa innahu bata tahiran. Ya Allah, ampunilah orang ini. Ditunjuk langsung. Orang ini orang yang tidur itu karena dia posisinya berwudu. Sudah dapat berapa ya? 3 ya. Yang selanjutnya, kalau kita sholat menjadi makmum, usahakan shaf yang pertama. Orang yang mendapat shaf, yang mengambil shaf yang awal itulah mendapat doa dari malaikat. Tapi tidak usah royoan ya, tidak usah royoan. Sing tiba guru ya santai aja.
Tapi Nabi bersabda, andai kata kamu tahu istimewanya orang mengambil saf depan, pasti diundi. Itu begitu. Tapi kalau yang sholat hanya 5 orang, masa berapa saf ya? Juga sampai 1 saf. Apalagi subuh ya. Di masyarakat umum itu kan sering kita lihat yang sholat orang tua-tua 5 bisa ya, tapi lodong ya. Tapi melihat masjidnya bagus itu nggak cocok jelas. Karena itu kita kalau bangun masjid perhatikan jamaahnya. Kok api-apian masjid tembelane sini mesti ya enggak apa-apa. Tapi mubatir saja. Yang selanjutnya kalau ada kosong, kalau berapa? Kalau ada pas kita jamaah ada kosong kita isi. Termasuk imamnya batal, ya maka kita yang di belakang ngisinya. Karena itu usahakan kalau jamaah yang di belakang imam ini makhorijil hurufnya, ya bacaannya bagus lah. Maksud saya benar bukan bagusnya. Maka nanti andai kata imamnya batal, yang belakang langsung maju 3 langkah slide langsung mengganti imam. Yang kosong ini diisi, bisa merapat, bisa ambil belakang. Orang yang ngisi itu mendapat doa malaikat luar biasa. Bisa lagi loh, salah gitu oleh dengan malaikat. Lalu ada seseorang yang tekun sholat subuh dan asar berjamaah. Saya ulang ya, orang itu tekun sholat subuh dan asar berjamaah, orang itu selalu mendapat doa malaikat. Namun, yang selanjutnya, manakala imamnya siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, dia mengucap amin. Aminnya benar dan tidak terlalu cepat. Karena itu harus menunggu kira-kira 3 detik. Tek 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 baru amin. Karena imamnya akan mengambil nafas juga. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tolong jangan kesusu. Kalau kita kesusu besok barengi malaikat kedisian dia kan. Malaikat itu dorong amin guys, muni amin. Jadi berikan kesempatan nunggu tanafusnya imam. Imam kan mengambil nafas dulu. Nah, kira-kira tek 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 baru amin. Saya ulang sekali. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Luar biasa ya. Malah Nabi kita bersabda begini. Man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang aminnya bisa bersamaan malaikat yang ikut baris di sebelah-sebelahnya, diampuni dosa-dosanya. Luar biasa itu ya. Karena itu ada orang yang menyalahkan baris rapat itu disalahnya malah. Ya, malah ya enak sih setan melok mlebu kono macam-macam. Ya, suruh rapat malah enak sih dikoni setan ya. Setan melok sholat apa tuh mau? Kita kan punya kawan yang sangat akrab dengan kita mestinya. Selama kita juga mengakrabinya dengan cara-cara Islami. Siapa? Malaikat itu. Malaikat sangat dekat dengan kita. Manakala posisi kita juga sesuai dengan tuntunan Islam. Saya lanjutkan ya yang beberapa. Yang selanjutnya, kita punya saudara, punya kawan, punya jamaah yang berjauhan dengan kita. Lalu kita mendoakan yang bersangkutan
tanpa memberitahukan kepada yang bersangkutan, kita mendapat doa dari malaikat. Hebat itu. Mendoakan tanpa memberitahukan yang bersangkutan. Caranya wis gak dikandani nek dhek iku akeh dongane nang yang bersangkutan itu. Yaitu mendapat doa malaikat. Saya ulang kembali. Satu adalah di rumah sering membaca 2 ayat Al-Baqarah yang terakhir, amanah Rasul tadi dan seterusnya. 1, malaikat datang, setan ya meninggalkan rumah itu. Kalau diizin dangdut terus bagaimana? Kalau rumah kita isinya dangdut itu bagaimana? Ya setan moro ya jogetan, ngajak joget ya, silakan. Kalau memang kita tidak mampu ya bacalah pakai apa gitu, bisa kaset dan acara film ya terserah. Yang kedua, mau tidur berwudu lebih dahulu. Yang ketiga, berkumpul menunggu sholat isya sambil mengikuti kajian seperti ini. Andai kata tahu pahalanya, tidak muat masjid ini. Andai kata tahu pahalanya orang nimbrung belajar agama, luar biasa. Tapi sayang karena malaikat tidak tampak oleh kita, yang menjawab adalah hati kita. Secara itu akan terserah masing-masing. Selanjutnya mengambil sop depan bisa jadi makmum. Nah, biasanya Jumatan bisa itu kan. Jumatan bisa 5 sop, bisa 6 sop. Kalau jenengan sholat 5 waktu saja kalau di Mekah bisa sambil ya nyirit-nyirit gede. Di Madinah tampak sekali. Ya, di Madinah sholat asar aja kalau sudah adzan agak lambat, kita bisa di jalan raya. Kenapa? Ya memang luar biasa mereka berjamaah. Dan itu beberapa. Lalu gemarlah kita sholat subuh dan asar berjamaah. Orang itu akan mendapat doa dari malaikat. Yang selanjutnya adalah membaca amin. Di saat tidak keburu, berikan waktu imamnya untuk mengambil nafas dulu, lalu bersamalah dengan imamnya amin. Nah, maka siapa yang persis dengan ucapan amin yang maksud saya bersama dengan malaikat, diampuni dosa-dosanya. Itu nak sholat jamaah tidak ada ya. Sudah ya, jam sekalian itu beberapa yang perlu. Yang termasuk tadi yang terakhir, mendoakan saudara-saudara kita ya, apalagi sebentar lagi anak pemilu ya negara sana ya. Turun tungano wis ngomong, tak tungano bandino sampai mau diciprati itu jenenge gak ikhlas itu. Mendoakan saudara kita ya. Itulah. Sudah ya. Sekarang kita mulai yaitu bacaan tahiyat dalam sholat. Tahiyat ya. Tahiyat itu bisa disebut tasyahud. Tahiyat bisa disebut tasyahud. Ada 2 cara yang umum kita dengar di sekitar kita. Yang pertama adalah at-tahiyyatu lillah wassalawatu wathayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Titik dulu. Yang kedua, at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah.
lalu selawatnya sama. Selawatnya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Sama. Tahiyat yang at-tahiyatu lillah wa sholawatu thayyibat, selawatnya juga seperti tadi. Atau yang kedua mungkin Bapak Ibu yang memakai yang kedua ini at-tahiyatul mubarakatus sholawatu thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau yang kedua saya. Lalu selawatnya sama tadi. Itu untuk tahiyat awal. Jadi tahiyat awal sampai innaka Hamidum Majid. Cuma ada sebagian kita yang selawati kesuwen. Cukup Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, gitu saja. Terus kalau melanjutkan karena tahiyat awal atau tasawuf awal, maka langsung berdiri. Jadi selawatnya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, cukup begitu. Dan itu termasuk di fikih sunnah. Fikih sunnah itu bukan berarti fikih yang berdasar sunnah. Kita tahu memang namanya saja fikih sunnah. Itu saya cabik Mesir itu juga aneka ragam mazhab dimasukkan situ biar umat Islam nyocok non Mesir, karena bagaimanapun itu yang pertama yang penting. Duduknya tahiyat awal itu namanya duduk iftiros namanya. Bisa tahu iftiros ya? Saya sampaikan dulu. Dilihat belakangnya. Iftiros itu ya. Ini namanya iftiros ya. Namanya duduk apa? Iftiros. Kalau yang tahiyat akhir namanya tawarruk. Apa? Tawarruk penjelasan ini. Sudah hafal itu namanya. Karena sudah terbiasa kita laksanakan, hanya kita beri contoh. Untuk tahiyat awal sampai innaka Hamidum Majid. Ini ada jagir tadi sudah kami singgung, ada yang hanya selawat singkat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, cukup. Lalu berdiri lagi untuk melanjutkan rakaat yang selanjutnya. Ya. Untuk tahiyat akhir sekarang, duduknya dalam posisi tawarruk. Setelah innaka Hamidum Majid perlu ditambah doa-doa ini. Perlu ditambah. Karena di dalam Sahih Bukhari itu ada doa qiblah salam. Ada doa qiblah salam, kesempatan di situ karena ada bab tersendiri di Sahih Bukhari itu. Jadi setelah innaka Hamidum Majid, di saat kita tahiyat akhir, duduknya tawarruk tadi bisa ditambah. Yang umum begini. Biasanya maaf dari anak-anak Muhammadiyah, setelah innaka Hamidum Majid, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannama wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Saya ulang. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannama wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Yang kedua bisa kita tambah yang begini. Allahumma inni dzalamtu nafsi dzulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta. Faghfirli maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ada yang begitu. Yang setelah innaka Hamidum Majid, Allahumma inni dzalamtu nafsi dzulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ini yang kedua. Yang kedua,
Yang ketiga, Allahumma inni as'aluka ya Allah bi annakal waqidul ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad antal firli dunubi innaka antal ghafurur rahim. Itu yang ketiga. Yang keempat, ini yang sedikit ini, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini yang paling pendek. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Yang terakhir ini kami terangkan dulu, karena ini wasiat Rasul pada sahabat yang namanya Mu'ad gitu. Yang terakhir ini setelah innaka hamidum majid, dan ini doa pendek sekali. Saya ulang, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini waktu jalan-jalan Rasulullah itu pernah naik kuda bersama Mu'ad, numpak jaran dewi-dewi ya. Ini asbabul wurudnya secara doa itu. Ketika jalan-jalan ini kan memang maaf, ini Mu'ad itu dicalonkan menjadi wali kota Yaman, wali kota cara saya mungkin ya, mungkin ya gitu. Waktu itu sebelum itu dibekali beberapa doa-doa yang sangat lumayan baginya, termasuk ucapan beliau, dawuhnya Rasul, ya Mu'ad uhibbuk, wahai Mu'ad aku cinta kepada kamu. Terusnya dawuhnya beliau, la tada'anna, jangan sekali-kali kau tinggalkan. Ini pakai nun takkid itu jangan sekali-kali coba tinggal temenan, itu namanya nun takkid ya dalam gramatika. La tada'anna dubura kulli sholatil maktubat antakul tadi, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Dubura kulli sholatil maktubat, ini dua pengertian di antara kita. Ini tolong kalau ada perbedaan tidak usah usah, yang penting apa dongane itu saja. Meletakkannya, yang satu diletakkan sebelum salam, jadi masih dalam sholat. Setelah innaka hamidum majid, gak kepingin sing donga sing panjang-panjang tapi pendek itu. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, lalu salam. Ada pula yang meletakkan sehabis sholat. Jadi kita wirid yang dari Nabi, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lalu tasbih 33, subhanallah subhanallah subhanallah, alhamdulillah alhamdulillah sama, Allahu akbar takbir namanya sama. Ini kita usahakan itu beberapa wirid dari Rasul yang maksur sekali ya. Bukan banyaknya tapi rutinnya, istiqomahnya dalam istilah amalia. Walaupun istiqomah sendiri masalah kita, tapi umum kita sebagai orang awam sama-sama istiqomah itu kita letakkan pada istilah ibadah. Baguslah. Lalu untuk selanjutnya bisa diletakkan dicampur dengan wirid tadi. Maaf ini kalau mungkin Bapak Ibu punya kitab yang namanya Bulughul Maram yang disusun oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani ya. Di situ dimasukkan campur karo donga-donga liya, sehingga dubura kulli sholatil maktubat itu bisa dimasukkan sebelum assalam dalam sholat, atau diletakkan campur wiritan sing tadi kita beri contoh. Nah itu boleh, terserah. Yang penting dibaca. Termasuk wirid subuh. Mungkin ada yang kadang lupa. Subuh ini usahakan ini, Allahumma inni as'aluka
ya. Bagaimana? Ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Salah sama 3 kali. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Kalau kita rutin istiqomah pula, insya Allah kita tidak mungkin miskin. Karena apa? Doa mukhul ibadah. Apalagi kita letakkan sehabis sholat. Habis sholat itu adalah penuh berkah. Masih ingat tempat-tempat yang berkah? Masih ingat ya? Nah, mungkin ada yang waktu itu kajian ini lupa. Sekarang saya ulang sedikit saja. Tempat yang berkah jangan dilupakan sebelum subuh. Sebelum subuh, wabil asharihum yastaghfirun. Yang kedua antara adzan dan iqamah. Mari adzan banyaklah doa dan doa karena di situ adalah istijabah. Yang ketiga pada waktu sujud, terutama sujud yang terakhir. Ya, sujud kita berdoa karena sedekat-dekat hamba dengan Tuhannya adalah ketika sujud. Perbanyaklah doa. Tetapi doa yang maktul, yang pertama, yang makul juga, yang masuk akal. Jangan yang aneh-aneh. Kawan saya pernah waktu di Raudhah itu ya. Raudhah di mana? Medina. Ya. Masuk motor langsung jaluk. Terus mulai, bah saya itu keturutan betul jaluk ke Raudhah. Itu ya enggak begitu, walaupun gak di Raudhah ya betul tuh ya akeh. Nah, dan uangnya banyak otomatis. Walaupun gak dungu ke Raudhah ya iso tuku. Ya sudah ya. Jamaah sekalian, itu yang terpenting untuk kita. Untuk selanjutnya yang Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati perlu saya terangkan karena ini wasiat siapa tadi? Wasiat Rasul kepada Mu'adz bin Jabal. Usika, aku wasiat pada kamu. Antakul tadi. Allahumma inni ala dzikrika. Ya Allah, tolonglah hamba agar hamba pandai berzikir kepada Engkau. Berzikir, ingat, zikir itu senjata kita. Dan zikir itu biasanya kalau kitab-kitab hadis itu bercampur dengan doa. Doa dan zikir selalu berdampingan. Doa dan zikir. Maaf ini dari sana ya, dari Madinah ini. Coba di sini ada doa. Walai al-ilad birruqyah. Jadi minal kitab wa sunnah. Doa dilanjutkan dukun pakai doa ruqyah. Ini bukan dukun ya. Jadi ini. Kalau ini ya ini min adqanil kitab wa sunnah. Jadi zikir mengambil dari kitab dan sunnah. Ini juga dari sana, buku dari Timur Tengah, walaupun kecil. Jamaah sekalian, yang pertama Allahumma inni ala dzikrika. Ya Allah, tolonglah hamba agar kami selalu ingat kepada Engkau. Kita ingat kepada Allah sepanjang tahun, sepanjang hidup, kecuali tidur tadi. Karena tidur kayak orang mati, biar kita mendapat doa malaikat tadi berwudu lebih awal. Satu ya, zikir. Orang yang lupa zikir sama dengan orang mati. Baca surat Al-Hasr ini. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima wala takunu kalladzina nasullah fa'ansal. Jangan kamu jadi lupa kepada Allah. Allah akan menjadikan kamu lupa kepada dirimu sendiri. Namanya orang yang tidak zikir kan sama dengan lupa. Malah di dalam hadis itu, orang yang tidak pernah zikir sama dengan orang mati. Sekarang kayak ini gitu. Jadi ingat, zikir yang paling top adalah kalimat la ilaha illallah. Ya sebisa-bisa zikir apa? Baca Quran ya zikir. Ingat sholat sunnah ya zikir. Menolong orang ya zikir. Mau makan bismillahirrahmanirrahim berzikir. Luar biasa itu berzikir dan berdoa.
Yang penting jangan lupa untuk ingat kepada Allah. Yang kedua, wasyukrika, dan bersyukur kepada Engkau. Tolonglah hamba agar hamba ini selalu zikir kepada Engkau, selalu ingat kepada Engkau. Ya, zikir. Lalu wasyukrika, dan bersyukur. Yang kedua, bersyukur itu apa? Meletakkan sesuatu sesuai dengan tuntunan Islam, itu namanya bersyukur. Meletakkan sesuatu, semua nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, kita letakkan pada garis atau posisi yang telah ditetapkan oleh Islam, itu namanya bersyukur. Bersyukur. Ya, kita kembali, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu mau bersyukur, aku tambah nikmat-nikmat itu. Walai kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kamu ingkar akan nikmat, ingatlah azabku sangat berat. Jadi meletakkannya, soal bismillah, alhamdulillah dan lain sebagainya, ya satu garusan. Kita kalau diberi orang, ya kalau diberi orang, ya ucapkanlah alhamdulillah lebih dulu. Alhamdulillahirabbil alamin, baru matur nuwun. Alhamdulillah matur nuwun budhe jenengan wewehi. Alhamdulillah dulu kan, muji syukur kepada Allah, karena orang itu sentil suruh weweh pada orang itu. Tapi weweh dalam Islam jangan mengharapkan balasan. Wala tamnun tasaksir. Kalau kamu memberi sesuatu, jangan mengharapkan dibalik sing luwih akeh. Banyak orang kampung weweh ya, weweh kuku gendeng dibalik suwi oleh misu-misu. Nah itu karena tidak ikhlasnya. Jadi yang kedua, syukur dan syukur. Kembali, barokah tadi adalah ketika kita, sebelum kita menerangkan yang akhir, biar nanti bisa urut begitu. Ketika habis sholat berwirid ini kita juga tempat berkah. Leren sebentar kita doa wirid itu. Coba seperti ini contoh lagi. Siapa kata Nabi yang membaca subhanallah berapa kali? Ya, 33. Alhamdulillah sama 33. Allahu Akbar 33 sama. Andai kata orang itu sampai sepuh, sampai wafat tidak sempat pergi haji, itu pahalanya setara dengan haji. Nah itu kan berkahnya wirid sehabis sholat. Jadi orang baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, dilengkapi sampai 100, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Andai kata orang itu belum sempat haji sampai dipanggil Allah, maka bacaan itu setara pahalanya dengan haji. Apa ya? Ya banyak otomatis, saya ngomong mesti otomatis Sofi ya karena kita kan, maaf ini saya itu orang Muhammadiyah, jadi teliti. Saya itu orang Muhammadiyah dan tarjihnya Muhammadiyah. Saya omongkan mesti hadisnya Sofi. Kalau tidak Sofi tak omong dosa ya. Harus tahu ya, jadi begitu ya. Kalau ingin tahu ya harus membawa bukunya. Saya kan judulnya kan bukan masalah tadi. Begini sejarahnya ya, karena ada ibu yang tanya. Dulu di masa Rasulullah ada orang-orang miskin itu mengadu. Mengadu itu. Napa Bu? Wadu. Nek wong 5 wadu, nek wong 20 protes, nek wong 100. Nek wong 1000 unjuk rasa. Gimana ya? Maaf. Ada kelompok jumrotil masakin lapor pada Rasulullah,
ya Rasul, kami ini kelompok orang-orang miskin. Orang kaya itu sholat, kami sholat. Asbabul wurudnya Bu ya, saya terangkan asal usulnya itu. Mereka sholat, kami sholat. Mereka puasa, kami puasa. Mereka zakat, kami tidak. Mereka haji, kami tidak. Merasa kurang. Akhirnya Rasulullah menyatakan, agar kamu menyamai mereka, bacalah ini tadi Bu ya. Nah begitu. Nanti bisa kalau ada tanya, ya insya Allah pengajian Ramadan saya bacanya rawahunya ya Caca. Karena saya tidak bawa kitabnya cukup karena korelasinya dengan zikir tadi. Mestinya harus, kecuali ini Ustadz Anas langsung Riyadhus Shalihin. Lah saya kan hanya tematik ya, maaf ini masalahnya di sini. Saya sehabis wirid itu membaca itu setara dengan haji. Sudah ya? Yang selanjutnya hari Jumat subuh sampai khutbah Jumat. Itu waktunya sangat berkah. Karena itu kalau syukuran di masjid-masjid itu mengambil apa? Jumat barokah. Tapi di kota Masa Isa mengambil malah akad barokah. Akadnya dihilangkan jadi apa? Minggu berkah. Gak apa-apa lah, jangan di apalah arti akad dan minggu. Nanti saya gegeran perkara itu ya. Jadi jangan bisa. Ini tanggal 19 insya Allah ketemu saya di mana itu? Tapi subuh loh, di mana? Al-Hidayah ya itu. Karena itu kan akad ketiga Al-Hidayah. Biasanya subuh. Setelah ngimami subuh bisa kita di situ ada kuliah subuh sebentar. Dan tidak boleh lebih dari 40 menit. Tidak daging ini apa itu jam kecil itu. Tolong dilo, Ustaz jangan lebih dari 40 menit. Jadi ya insya Allah. Jadi di ultimatum kalau sesuai jam sekalian. Jadi subuh ini penuh berkah. Nah, yang terakhir selama bulan Ramadan dari maghribnya Ramadan tanggal 22 sorenya ya, nanti tarawih yang pertama itu penuh berkah sampai kita sholat Idul Fitri, sampai sholat Idul Fitri itu penuh berkah itu luar biasa. Sampai 10 hari yang terakhir ada yang namanya apa? Lailatul Qadar itu khairum min alfi syahr gitu. Quran itu tuh ya, jadi lebih baik dari 1000 bulan. Mudah-mudahan kita ada kesempatan di sana dan kita dalam posisi sehat. 7 poin yang harus kita cukupi. Pertama, saumnya itu sendiri 29 hari kita insyaallah. Yang kedua, tarawihnya. Yang ketiga, yang mampu ya kajian-kajian Islam atau tadarusnya. Yang tidak kalah pentingnya juga perbanyaklah sedekah. Memberi buka orang yang puasa atau sahur. Zakat mal, zakat fitrah masukkan di sana biar gampang. Iktikaf di masjid 10 hari yang terakhir. Lalu jangan lupa adalah sholat Idul Fitri. Sholat Idul Fitri hukumnya sunnah muakkad, sunnah yang istimewa. Manakala 7 poin tadi kita mampu melaksanakan dan tertib dan baik, insya Allah roja'a kayaumi waladatumu, kita fitrah kembali pada seperti anak kecil lagi, insya Allah. Seperti itu kajian kita yang penting kita sampaikan. Yang ketiga, setelah ini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik ini, dan kami ada kesanggupan untuk memperbaiki ibadah kami. Ya, ibadah kami tadi yang tadi biasanya kalau tahiyat akhir setelah innaka hamidum majid langsung salam, kita tambah untuk memperbaikinya, yaitu bisa Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannama wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati
wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Atau yang pendek tadi, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Atau yang sedang tadi, Allahumma inni dzalamtu nafsi dzulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Allahumma inni as'aluka ya Allah bi annakal wahidul ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad an taghfir li dzunubi warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ada 4 doa itu yang oleh Rasul diajar kepada kita. Kita milih yang mampu, yang pendek aja tadi. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Lalu assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa? Assalamualaikum warahmatullahi boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh boleh. Jadi assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi boleh. Yang tidak boleh assalamualaikum, assalamualaikum, itu tidak boleh kalau tuntunan ini. Saya rasa cukup dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Nah, akhiri dengan doa. Doa saya tentu pertama agar kita diberi kesehatan, ya, kita diberi rezeki untuk bekal ibadah kita. Aminkan yang bagus, karena ini saya ikhlas mendoakan Bapak Ibu semua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ya Allah bi annakal wahidul ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad an taghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana muslimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa binalaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wa lafandul hisab. Allahumma qina bihalalika an haramika wa aghnina bi fadlika man siwa. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama takunu lana idan li awalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Allahumma inna nas'aluka ya Allah bi annaka al-wahidul ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dzata bainina wahdina subulas salam wa najina minadh dhulumati ilan nur wa jannibnal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa azwajina wa amwalina wa dhurriyyatina wa tub alaina innaka tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.